Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam wa la haula wa la quwwata illa billah. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran Nahwu Wadih juz 2. Saat ini kita masuk pada pembelajaran tentang nasbul mudhari' nasbul mudhari' bi an mudmaratan. Nasabnya fi'il mudhari' dengan an yang tersimpan, gitu ya. Nah, setelah an yang tersimpan, nasabnya fi'il mudhari' dengan a yang tersimpan itu, ada kalanya pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas ba'da lamut ta'lil, yang kedua ba'da lamul juhud, dan yang ketiga adalah ba'da au. Marilah kita buka pengajian kita bersama-sama dengan baca surah Al-Fatihah. Ilahul Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syai'an walahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nasbul mudhari' bi an mudmaratan ba'da au. Nasabnya fi'il mudhari' dengan an yang tersimpan setelah au. Kita lihat contohnya, kita baca kemudian diartikan bersama-sama. Al-amsilatu nasbul mudhari' ba'da an mudmaratan bi an mudmaratan ba'da au. Nasabnya fi'il mudhari' dengan an yang tersimpan dikira-kirakan setelah au. Al-amsilatu. Istami' nushat tabibi au yatimma shifa'uka. Istami' artinya dengarkanlah. Nushat tabibi, nasihat dokter atau pesan dokter. Au yatimma shifa'uka, atau sempurna shifa'uka, kesembuhanmu. Dua, tahabbab ila ikhwanika au tanala ridahum. Tahabbab. Apa artinya tahabbaba? Ya tahabbabu dari kata hub. Nah, berarti kalau di sini tahabbab fi'il amar artinya berkasih sayanglah. Ila ikhwanika, kepada saudara-saudaramu. Au tanala ridahum, atau engkau nalayanal itu mendapatkan atau memperoleh. Kalau mencari itu proses, tapi kalau tanal itu setelah proses mencari, gitu ya. Berarti menghasilkan. Jadi tanala yanalu itu mendapatkan atau menghasilkan atau memperoleh. Ridhohum, ridho mereka. Tahabbab ila ikhwanika au tanala ridhohum. Berkasih sayanglah kepada saudara-saudaramu atau teman-temanmu. Autana laridohum atau engkau mendapatkan ridho mereka. Jadi pilihan begitu ya. Yu'aqabul musi'u au ya'tadira. Yu'aqabu, dihukum. Yu'adzabu artinya ya. Dari kata iqab. Iqab itu adab. Al-musi'u, jadi ada iqobah atau akibah. Akibah itu akibat. Akibat itu berarti setelah melakukan sebab dapatkan akibat. Berarti hasil gitu ya. Yu'aqabu, dihukum, al-musi'u, orang yang berbuat buruk. Orang yang berbuat salah, berbuat keburukan. Ya. Au ya'tadzira, atau mohon izin atau mohon maaf. Jadi orang yang berbuat salah itu dihukum atau mohon maaf gitu ya, mohon pemakluman itu. Yuhramut tilmidul mukafa'ata aw yajtahida. Yuhramu, terhalang, atau yumna'u, ya, dilarang ya, terlarang atau di stop ya. Mamnu' itu ya, artinya muharram atau mamnu', terhalang. At-tilmidu, siapa? Murid. Al-mukafa'ata,
Apa terhalang dari apa? Al-mukafa'ah itu semacam biaya harian atau bulanan. Jadi bukan ke SPJ-nya, tapi uang saku tuh. Ya, mukafa'ah itu uang saku. Jadi biasanya itu kalau di beberapa kampus beasiswa gitu ya, tapi beasiswa biasanya berbeda. Kalau beasiswa itu untuk studinya, tapi kalau mukafa'ah itu untuk biaya kehidupan dia. Baik itu mukafa'ah itu bisa dari lembaga swasta, bisa dari negara, bisa dari orang tua, ya itu mukafa'ah. Tapi yang sifatnya berkelanjutan, bulanan gitu ya. Jadi setiap bulan dapat mukafa'ah itu. Kalau di negara-negara Timur Tengah, kampus itu disiapkan oleh pihak kementerian, oleh negara, disiapkan untuk para mahasiswa yang kuliah di situ mendapatkan mukafa'ah setiap bulan sekali beasiswa. Nggak bayar tapi dapat mana? Dapat uang jajan gitu, bulanan. Ya, beda-beda apa namanya biayanya. Tapi kalau kalian misalnya pengen kuliah di Timur Tengah, di Mesir atau di Saudi khususnya ya, di Saudi itu dapat mukafa'ah sebulan sekali. Meskipun datangnya nggak selalu setiap bulan. Itu sebulan misalnya dapat 500 atau 1 juta. Atau kamu biasanya dari beasiswa misalnya pengajuan beasiswa dapat diperoleh dari LPDP atau dari Kemenak, ya biasanya dapat turun per bulan sekali. Kisaran antara 1 juta atau 2 juta per bulannya untuk beli buku atau untuk jajan misalnya. Seperti itu mukafa'ah. Au yajtahida atau rajin atau apa tadi kamu? Bukan, yajtahid itu lebih ke sungguh-sungguh, giat gitu ya, atau giat. Artinya begini, ini pilihan. Seorang siswa itu mau dapat mukafa'ah, mau dapat tunjangan ya, ataukah giat. Kalau nggak giat, ya nggak dapat tunjangan, gitu ya. Kita lanjutkan. Al-bahthu, pembahasan. Al-kalimatu yatimma. Kata yatimma wa tanala wa ya'tadzira wa ijtahida. Pada contoh-contoh tersebut fil amsatis sabiqah. Kulluha af'alun mudhari'ah. Semua adalah fi'il mudhari'ah. Wa kullun minha masbuqun biharfin huwa au. Semuanya ya dari yatimma, tanala, ya'tadzira wa ijtahida itu semua dimulai atau didahului oleh au. Au artinya atau sebagai pilihan, opsi gitu ya. Wa idza ta'ammalna ya, jika kita renungkan hadal harfa, huruf ini, fil mitsalaini al-aw walaini ya, pada dua contoh yang pertama ya, wajadnahu bimakna ilah gitu ya. Nah, kata yang pertama au di contoh yang pertama dan yang kedua itu artinya ilah, ke atau sampai gitu ya. Jadi kalau diartikan lebih pas begini, istami' nushat tabibi au yatimma shifa'uka. Dengarkan nasihat dokter sampai sembuh ya, sampai engkau sembuh secara sempurna begitu ya. Sampai sempurna kesembuhanmu. Tahabbab ila ikhwanika au tanalidhum. Berkasih sayanglah atau sayangilah saudara-saudaramu sampai engkau mendapatkan ridho mereka. Begitu ya. Li'annahu karena apa? Ya. Yasihu anta doa ila fi maudhi'ihi. Engkau boleh menaruh kata ila fi maudhi'ihi pada tempat au itu ma'astiqamatil ma'na maksud. Dan maknanya masih tetap sama, begitu ya. Kalau diganti dengan ila, misalnya tadi. Diganti dengan gini. Istami' nushat tabibi ila an yatimma shifa'uka, gitu ya. Ila an yatimma shifa'uka. Gitu ya. Nah, kata ila an itu bisa diganti dengan au. Gitu ya. Kita lanjutkan. Fatakul istami' nushat tabibi ila an yatimma shifa'uka. Dengarkan nasihat dokter sampai kamu sembuh secara sempurna. Dan dalam contoh yang kedua, watahabbab ila ikhwanika, dan cintai saudara-saudaramu ila antana ridhohum, sampai kamu mendapatkan ridho mereka.
Begitu ya. Jadi untuk contoh yang pertama dan kedua, itu kata au di sini itu artinya ilaan. Artinya ilaan. Mestinya kita pakai begini kalau nggak pakai au. Istami' nushat tabibi ila an yatimma shifa'uka. Dengarkan nasihat dokter sampai engkau sembuh secara sempurna. Gitu ya. Nah, kata ilaan, ila ke sampai itu, ilaan. Kalau ila yatim mah nggak bisa. Kenapa? Karena ila itu huruf jar. Huruf jar itu nggak bisa bertemu dengan fi'il. Gitu ya. Karena huruf jar itu pasti bertemu dengan isim. Itu ya. Nggak bisa ila dahaba itu nggak bisa. Ke pergi nggak bisa. Ke rumah ilal baiti baru bisa. Gitu ya. Tapi kalau ke pergi itu harus ila an dhahabta. Ila an tadhab. Harus ada annya yang menyambungkan gitu ya. Nah, ilaan itu bisa diganti dengan au, artinya sama tetapi beda tulisannya. Maksudnya adalah ketika ada orang yang bilang istami' nushat tabibi au yatimma shifa'uka, itu maknanya adalah istami' nushat tabib ila an yatimma shifa'uka. Gitu ya. Jadi maknanya sama. Tandanya apa? Ya setelah au itu fi'il mudhari'nya diharokati fathah. Gitu ya. Soalnya kalau au biasa yang tidak artinya ilaan itu yatimu biasa. Gitu ya. Yatimu biasa. Begitu. Tapi karena di situ mengkira-kirakan ada ilaan, maka harus yatimah. Karena mansub. Kita lanjutkan. Wa idza ta'ammalna, dan jika kita renungkan ya kata au ya fil misalaini al akhiraini, pada dua contoh yang terakhir, jadi contoh yang ketiga dan keempat, wajadnahu bima'na illa, artinya kecuali, artinya kecuali maknanya. Meskipun kita bisa artikan au atau, tapi lebih pasnya itu diartikan kecuali. Ya, artinya kalau kita ketemu dengan huruf au itu tidak harus diartikan atau, tapi makna konteksnya. Kalau yang pertama dan kedua tadi, makna konteksnya adalah hingga atau sampai. Sementara makna au yang pada contoh yang ketiga dan keempat, makna konteksnya adalah illah. Tentunya ada illaan juga. Ya, begitu ya. Kita lanjutkan. Di mana illah? Kecuali. Di annahu, karena ia yasihu, boleh, bisa. Anta doa, engkau taruh, engkau letakkan illah, kata illah fi maudhi'ihi, pada tempatnya au tadi, ma'astiqamatil makna maksud, dengan makna yang masih tetap sama. Fatakul, sehingga engkau bilang yu'aqabul musi'u illa an ya'tadira. Gitu ya. Yu'aqabul musi'u illa an ya'tadira. Kalau di atas bahasanya yu'aqabul musi'u au ya'tadira. Artinya yu'aqabul musi'u illa an ya'tadira. Meskipun secara makna diganti dengan diartikan au juga betul, tetapi makna secara konteks, masalah kalau kita menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, meskipun kata-katanya menggunakan au, ya, tetapi kita menerjemahkannya bukan atau, tapi kecuali dengan itu ya. Yu'aqabul musi'u au ya'tadira, orang yang berbuat buruk di apa? Disiksa atau di apa tadi? Dihukum kecuali dia minta maaf. Artinya begitu. Tetapi kalau diartikan atau minta maaf juga sama. Boleh juga, bisa dipahami. Tapi lebih tepat diartikan kecuali dia minta maaf. Gitu ya. Jadi penerjemahkan itu kalau kita tahu ternyata dia itu aslinya dikira-kirakan ada ilah au, itu kita menerjemahkannya itu pas secara konteksnya. Gitu ya. Kita lanjutkan. Begitu juga kata yuhramut tilmidul mukafa'ata au yajtahida, aslinya yuhramut tilmidul mukafa'ata illa an yajtahida. Seorang siswa itu terhalang atau tidak mendapatkan uang saku
sampai kecuali dia sungguh-sungguh gitu ya, atau rajin gitu ya. Kita lanjutkan pada paragraf kedua. Wa idza nadarna, jika kita lihat ila awakhiril af'al, pada akhir kata, akhir fi'il mudhari' ya, al-mudhari'ah ba'da au hadhihi, setelah au, wajadnaha, kita dapati mansubatan, mansub ya, min ghairi an takuna masbuqah bi adawati nasbin dhahirah. Padahal tidak ada satu pun faktor-faktor yang menasabkan yang jelas, tidak ada kan? Ya, hanya ada au saja. Wa idan, ya, dengan demikian la budda an yakuna nasbuha binasibin mutmarin. Harus ada ya, nasabnya ini diakibatkan oleh faktor yang menasabkan yang tersimpan. Wala budda, dan harus an yakuna ya hadan nasib yang menasabkan itu al-mutmar yang tersimpan huwa an, yaitu an, li'annal makna, karena maknanya la yastaqimu, tidak sempurna, tidak dapat berdiri dengan tegak, bitakdiri ghairiha, dengan mengkira-kirakan selain an, misalnya dengan idzan, dengan lan, kai, enggak pas. Minal huruf binasib al-mudhari', daripada contoh-contoh apa namanya faktor-faktor yang menasabkan yang lainnya. Walamma kanat an la tadharu qabla al-mudhari' al-masbuqi an hadhihi kanat wajibatan limadha. Dan ketika an itu la tadhar, tidak jelas, qabla al-mudhari', sebelum fi'il mudhari' al-masbuq, yang didahului. Pernah dengar kata makmum masbuk? Makmum masbuk itu makmum yang tertinggal. Nah, kalau tertinggal itu berarti didahului kan? Didahului oleh imam berarti kan? Oleh satu rakaat ya. Makmum masbuk itu makmum yang tertinggal satu rakaat oleh imam. Nah, di sini yang didahului bi au. Dengan au, hadhihi ini kanat wajibatan itma. Karena memang au itu di sini tidak boleh digabungkan dengan an, maka ketika dalam posisi an seperti au seperti ini, itu an tidak boleh ditambahkan. Jelas ya? Misalnya begini. Yuhramut tilmidhu al-mukafa'ata au an. Itu nggak boleh. Begitu ya. Jadi wajib disimpan. Dalam kondisi ilah atau ilahnya yang dikira-kirakan sama an tadi itu dibuang, maka an juga tidak boleh dimasukkan. Diganti cukup dengan au. Jelas ya? Oke. Kembali ke masbuk. Ya. Kalian pernah umroh atau haji? Pernah ya? Pernah ya? Nah. Kalian pernah jadi imam di Masjidil Haram? Gampang. Hah? Jadi imam Masjidil Haram saya pernah. Ya. Seingat saya itu pernah. Pas lagi umroh, jadi imam Masjidil Haram pernah. Caranya gampang. Ya. Bikin jamaah baru. Atau kamu masbuk, terus ada orang lain yang masbuk juga, kamu akan jadi imam. Jadi pernah jadi imam di Masjidil Haram ya. Luar biasa ya. Kayak sudah sebenarnya. Tapi memang begitu masbuk. Jadi namanya jadi bukan makmum masbuk, tapi imam masbuk ya. Imam masbuk. Kenapa? Karena makmum masbuk jadi imam juga, jadinya imam masbuk. Imam didahului oleh imam yang pertama gitu. Ya begitu ya. Ya, emang karena kadang-kadang sholat di Masjidil Haram itu kan padat. Ya, sehingga tidak bisa masuk. Sampai kalau sholat itu sampai di jalan-jalan ya misalnya. Sampai di jalan depan hotel. Oh gitu ya. Sampai di dalam-dalam ya di lantai bawahnya ya. Ya kadang-kadang di jalan tuh sampai di jalan raya depan pintu utama itu. Yang di selatannya ya. Yunsabul mudhari'u, dinasabkannya fi'il mudhari'. Ya, ini kaidahnya. Bi an mudmaratan, dengan an yang tersimpan, wujuban hukumnya wajib.
ba'da au setelah au. Allati bima'na ila au illa. Jadi au itu ya bisa menasobkan gitu ya. Tapi sebenarnya au itu bukan menasobkan. Tetapi apa? Dikira-kirakan saja. Jadi aslinya itu yang menasobkan tuh an tapi tersimpan, tapi wajib. Tapi dikira-kirakan dengan ilaan atau ilaan. Ilaan artinya sampai, ilaan artinya kecuali. Tapi nyimpannya hukumnya wajib. Ya. Jadi kalau kita nggak pernah belajar nasbul mudhari bi an mudmarotan, ba'da lam ta'lil, ba'da lamil juhud, ba'da au, ya nggak bakalan paham. Bahwasanya ternyata sesuatu yang tidak ditampakkan itu aslinya ada dalam bahasa itu. Ya, gitu ya. Oke, meskipun kita ngomongnya eh, istami' nushat tabibi au apa tadi? Au yatimma shifa'uka. Ya, au yatimma shifa'uka. Meskipun di situ tidak ada kata ilahan, tapi kita itu sudah paham dari maknanya itu. Ya, sehingga kita membacanya pun di fathah setelah au ya begitu ya. Au yatimma shifa'uka, bukan au yatimmu. Jelas ya? Kalau ditanya, mana huruf yang menasabkan? Kok nggak ada an kok bisa menasabkan? Sementara au itu bukan huruf yang menasabkan. Huruf yang menasabkan hanya empat. An, lan, idan, kai. Sementara au itu hanya dipakai, dipinjam untuk menggantikan kata ilaan. Gitu ya. Dengarkan nasihat dokter sampai sembuh ya secara sempurna engkau. Yang keempat, ya, sebelum kita yang keempat, ya, mungkin ada yang menanyakan?